Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita akan membaca matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang berisikan rumusan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam 2 hari ini. Kitab ini Al-Aqidah Al-Wasithiyah ditulis oleh salah seorang ulama besar, Syekhul Islam Syekh Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau wafat tahun 728 Hijriah, ya 700 tahun yang lalu, ya. Beliau wafat 700 tahun yang lalu, dan beliau meskipun termasuk ulama besar di dalam mazhab Al-Hambali, tetapi dalam akidah ini, ya, yang beliau tulis ini bukan khusus, ya, akidahnya ulama bermazhab Hambali, tetapi akidah para salaf, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau sesuai jadwal, ya, jam 2, ya. Jadi kita masih ada kesempatan 10 menit. Saya cerita dulu tentang Aqidah Al-Wasithiyah. Di Majmu' Al-Fatawa, himpunan fatwa Syekhul Islam penulis, ya, di jilid yang ketiga, beliau menceritakan lengkap tentang akidah ini. Karena akidah ini, ya, saat itu mengalami kejadian yang sangat seru di masanya. Awalnya adalah beliau sedang haji. Ya, kitab ini kisahnya bermula ketika beliau sedang haji. Kemudian ada seorang hakim, seorang qadhi, seorang ulama besar bermazhab Syafi'iyah. Ulama besar bermazhab Syafi'iyah yang bergelar Ridwaddin Al-Wasiti. Ridwaddin Al-Wasiti. Ini seorang hakim, seorang qadhi, seorang ulama besar bermazhab Syafi'iyah. Menemui beliau ketika sedang tawaf. Menemui Syekhul Islam dan menceritakan kepada beliau, ya, bagaimana Wasit, satu wilayah, ya, di Syam sana, yang pasca dikuasai oleh Tartar, yang mereka juga mengaku Islam, itu mengalami kemunduran drastis dalam, ya, perkara-perkara agama, terutama perkara akidah. Mengalami kemunduran drastis dalam ilmu agama dan pengamalannya, terutama, ya, perkara akidah. Maka kemudian beliau Al-Qadhi Ridwaddin Al-Wasiti ini
minta kepada Ibnu Taimiyah untuk memberikan tulisan, untuk menuliskan rumusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk beliau sampaikan kepada warga di Wasit. Ya, Syekhul Islam menolak. Ya, Syekhul Islam menolak. Syekhul Islam menolak dan beliau mengatakan para ulama sudah menulis rumusan-rumusan akidah, sudah cukup. Para ulama-ulama terdahulu sudah menulis rumusan-rumusan akidah dan itu sudah cukup. Ya. Baik yang berbentuk yang ringkas, ya, yang bisa selesai dalam sekali duduk. Kita baca misalkan akidah Imam Al-Bukhari, akidah Abu Zur Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, akidah Sufyan Ats-Tsauri, akidah ya Imam Malik, I'tiqad ya Al-Muzani, Sahih Sunnah, ya. Ataupun akidah Imam Ahmad yang bisa dibaca sekali majelis, ya, seperti Ushul Sunnah atau ya sifat mukmin min ahli sunnah wal jamaah dari Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun kitabnya At-Tabari, ya, At-Tafsir fi Usuluddin, ataupun Ha'iyah Ibnu Abi Dawud. Ya, itu kitab-kitab akidah yang ringkas yang bisa selesai dibaca dalam satu hari sudah cukup. Tapi kata Syekhul Islam Al-Qadhi Ridwaddin Al-Wasiti terus mengejar beliau. Ya, terus mengejar beliau wa'alaha, ya, terus mengejar beliau dan ya mendesak beliau untuk menulis. Ya. Padahal ini beliau Ridwaddin Al-Wasiti ini seorang ulama besar bermadzhab apa? Syafi'i, sementara Ibnu Taimiyah itu ulama besar bermadzhab Hambali. Ya. Maka akhirnya setelah sholat asar, Syekhul Islam Taimiyah tidak bisa lagi mengelak. Setelah waktu sholat asar tiba, Syekhul Islam tidak bisa lagi mengelak dan akhirnya beliau ya menulis di sisi Ka'bah, duduk di sisi Ka'bah, ya, dan menulis ya rumusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dia. Ya, sekali duduk. Beliau menulisnya sekali duduk, selesai, bainal asar wal maghrib. Antara asar dan maghrib. Selesai. Ya. Jadi ini di sini juga harus begitu ya. Antara asar dan maghrib selesai. Beliau menulis ini antara asar dan maghrib ya untuk memenuhi permintaan dari warga Wasit. Oleh karenanya kemudian setelah itu dikirim, ya. Setelah itu ya dikirim ke Wasit, dibawa oleh Qadhi Wasit, ya, kepala pengadilan, ya, di Wasit, ya. Jadi dibawa ke Wasit oleh kepala pengadilan di Wasit tadi, Ridwaddin Al-Wasiti, dan terkenalah akidah itu dengan sebutan Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kemudian tersebar sampai di seantero ya alam Islami, ada di mana? Hijaz, ada di Syam, ada di Maghrib, ada di Mesir. Nah, yang paling ribut adalah yang ada di Mesir. Yang paling ribut adalah yang ada di Mesir, karena saat itu ya Mesir menjadi pusat ya ilmu. Saat itu Mesir menjadi pusat ilmu. Kalau di Syam tidak begitu ribut, karena di Syam adalah dikuasai oleh mazhab Hambali. Begitu tahu yang menulis adalah Ibnu Taimiyah, mereka lah ra'si wal ain. Ya, tidak ada yang berani menentang. Ya. Tetapi yang ribut yang ada di Mesir, sehingga digelarlah ya setelah beberapa tahun akidah itu tersebar, akhirnya digelarlah muhakamah. Ya, Ibnu Taimiyah diadili karena menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini oleh ulama-ulama Mesir 4 mazhab. Ulama-ulama Mesir 4 mazhab. Ya, adapun mazhab Al-Hambali di situ hanya menjadi apa? Menjadi saksi dan menjadi pembela. Ya, kalau terjadi apa-apa dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka mereka yang akan menjadi pembela. Ya. Jadi para ulama-ulama besar di Mesir saat itu ya di majelis ya di hadapan penguasa Mesir saat itu mengadili akidah Wasitiyah, mengadili
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka singkat cerita, Ibnu Taimiyah memberikan tempo kepada mereka, ya, 3 tahun. Kalau kalian bisa menemukan satu saja kalimat di dalam akidah ini yang menyimpang, menyelisihi akidah kaum muslimin, akidah salaf, akidah para sahabat dan seterusnya 3 generasi Islam yang pertama, maka beliau siap untuk tobat. Ya, sampai 7 tahun tidak ada klarifikasi. Ya, sementara mereka mengajarkan akidah ini. Ya, mereka membaca dalam perdebatan itu, mereka membaca dan juga setelahnya. Ya. Jadi sudah diberi tempo oleh Ibnu Taimiyah. Jadi semua ulama mazhab, semua ulama besar dari 4 mazhab saat itu, ya, sudah diberi tempo oleh Ibnu Taimiyah, diberi tenggang waktu untuk meneliti buku karya beliau ini. Kalau ada yang menyimpang, silahkan disampaikan. Beliau akan apa? Beliau akan tobat. Ya, saat itu beliau di penjara. Saat beliau menghadiri persidangan itu, beliau di penjara. Selesai persidangan, beliau dibalikkan lagi ke sel. Nanti keluar lagi. Begitu. Ya. Sampai ya berakhir kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kitab ini tidak ada satupun yang mengkritiknya. Tidak ada. Ini ulama-ulama besar di masa itu. Ya, termasuk yang hidup di masa itu adalah Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid dari kalangan Syafi'iyah. Ya, di dalam perdebatan itu, ya, beliau juga tidak mengemukakan ya pandangan beliau. Ya. Jadi para ulama besar saat itu menerima, ya, menerima secara de facto, ya, menerima akidah wasitiyah ini. Tidak ada yang memprotesnya, tidak ada. Ya, tidak ada yang memprotesnya. Ya, yang berkumpul, ya jangan dibayangkan ya ulama kecamatan atau ulama gitu, jangan dibayangkan di hadapan khalifah. Ya, persidangan saat itu mengadili Ibnu Taimiyah dengan kitab ini, karena kitab ini itu di hadapan khalifah. Ya, di hadapan presiden kalau bahasa kita. Ya, kan nggak mungkin ulamanya setelah ulama kecamatan, ya kan, ulama kampung kan nggak mungkin. Yang dihadirkan mesti ulama-ulama ya besar dari 4 mazhab, ya, dari 4 mazhab. Ya, oleh karenanya ya, kalau kemudian sekarang ya ada yang mempersoalkan akidah ini, yang memperkarakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyelisihi mazhab Hambali, ya, dan sebagainya, ya itu kesiangan itu. Kesiangannya banget, 700 tahun sudah. Ya, 700 tahun dia baru protes. Ya, 700 tahun dia baru protes. Ya, sementara ilmunya seberapa gitu. Ya. Ini akidah wasitiyah berkaitan dengan kisahnya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Saya mengenal akidah wasitiyah ini, mempelajarinya, ya, akidah wasitiyah ini di apa namanya? Kalau di Temanggung, ya, di Temanggung ini sanatnya sanat lokal dulu, ya kan. Kalau di Temanggung, ya, menyelesaikan 2 kali dengan beberapa ya asatidzah, ya, dengan Ustaz Agus Effendi selesai dengan syarah Syekh Shalih Al Fauzan, dengan Ustaz siapa? Komar Suaidi, ya, selesai dengan syarah Syekh Khalil Harras, dengan syarah Khalil Harras, ya. Kemudian sanad yang agak keluar dari Temanggung, ya, sanad ke Magelang dengan Ustaz Munawar tidak selesai, ya, membaca syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tapi tidak selesai, ya, itu keluar, ya. Kemudian setelahnya sanadnya dari luar, ya, di Yaman, ya, dengan Syekh Yasin, ya, majelis di matanya dan muzakarahnya dengan Syekh Yasin Al-Adami, ya, selesai. Kemudian dengan Syekh Kamal Al-Adami dengan syarahnya Syekh Khalil Harras, selesai, ya. Kemudian dengan matanya dengan Syekh Yahya Al-Hajuri di Majelis Am juga selesai. Kemudian pindah ke Saudi, ya, dengan Syekhuna Syekh Abu Abdullah As-Sulami Qadhi di Bahah, ya, juga selesai, ya. Kemudian dengan apa? Murid Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Qasim Al-Bahar, ya, Syekh Qasim Al-Bahar dengan
Syekh Dhaifullah Al-Ahmari dengan ijazah dari beliau sampai kepada penulis itu matanya di satu majelis. Ya. Itu kalau kita bicara tentang apa namanya? Sejarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya. Insyaallah kita, dan kemarin saya tanyakan kepada guru kita Syekh Abdullah Junaidi, ya, Profesor Dr. Abdullah Junaidi, dekan Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Makkah, di Ummul Qura. Ya, beliau menyarankan untuk kita membaca Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Ya, kalau yang hadir itu adalah kebanyakan adalah para aktivis, ya, bahasa saya itu ya, para aktivis, ya. Maka baca Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi kalau yang hadir itu kebanyakan orang-orang yang apa namanya baru mengenal pengajian, yang biasa pengajian umum saja, maka bacakan kepada mereka, ya, Nawaqidul Islam. Bacakan kepada mereka Nawaqidul Islam. Ya. Dan permintaannya, ya, Sahibul Bait kemarin sebenarnya Nawaqidul Islam memang, ya. Tapi nasihat saya suruh Aqidah Wasithiyah. Ya, kita baca Aqidah Wasithiyah insyaallah. Baik, ini majelis pertama ya. Kita baca Aqidah Wasithiyah, antum sudah pegang kitabnya ya. Halamannya sama insyaallah. Meskipun di sini ada beberapa huruf yang berbeda, ya, beberapa kali huruf yang berbeda. Tapi ini adalah yang dibaca, matan ini yang dibaca di hadapan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang dibaca di majelisnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Iya. Biasanya mengambil dari Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Abdul Malik Al-Qasim cucu dari Syekh Abdurrahman Ibn Qasim, ya, cucu dari Syekh Abdurrahman Ibn Qasim, ya. Dan saya tidak sanad dari Syekh Abdurrahman Ibn Qasim, saya tidak lewat Syekh Abdul Malik Al-Qasim, belum pernah ketemu. Tapi saya lewat murid langsung Syekh Abdurrahman Ibn Qasim. Syekh Abdurrahman Ibn Qasim itu yang menyusun Majmu' Fatawa. Ya, murid langsung, yakni Syekh Qasim Al-Bahr, ya. Syekh Qasim Al-Bahr, ahli Makkah yang ada di Makkah. Ya, beliau murid Syekh Abdurrahman bin Qasim. Ya. Jadi mengambilnya dari beliau. Perlu ya disebutkan kayak gitu karena sekarang ini sedang apa namanya? Sedang marak gitu kan. Kalau pengajian katanya pengajian Wahabi itu enggak pakai sanad apaan ya kan? Enggak pakai sanad gimana? Sebenarnya yang pakai sanad orang aswaja aja sih, orang aswaja ya kan, belum pakai sanad. Baik. Kita baca. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Taqiyuddin Al-Harrani Al-Hambali, Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Syaikhul Islam membuka dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terpuji, zat Allah Maha terpuji. Ya. Nama-nama Allah Maha terpuji, sifat-sifat Allah Maha terpuji. Ya. Perbuatan yang dilakukan oleh Allah Maha terpuji, takdir yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, dan hukum yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala juga Maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dalam 6 hal ini. Dalam zatnya, dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya, dalam takdirnya, dan di dalam hukumnya. Adalah hukum syar'i. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah,
bil huda wa dinil haq, membawa al-huda, membawa ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan membawa Islam, dinul haq, satu-satunya agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama beliau ini di atas seluruh agama, di atas seluruh ajaran, di atas seluruh pemikiran. Wa kafa billahi shahidan, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya, tiada satupun sekutu baginya. Iqraran bihi wa tauhidan, dalam keadaan aku mengikrarkannya, wa tauhidan, dan aku mentauhidkannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Maka Muhammad itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan, bukan Allah, tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah yang harus dipercaya. Setiap berita yang beliau sampaikan harus ditaati, setiap perintah-perintahnya harus ditinggalkan, setiap larangan-larangannya. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Bermakna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji-muji beliau dan yakni pengikut beliau. Wa sallama tasliman mazida ay katsiran. Mazidan katsiran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kesejahteraan, keselamatan yang berlimpah kepada beliau. Makna sallallahu alaihi adalah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuji-muji dan menyanjung-nyanjung beliau. Ini makna salawatullah ala abdihi. Amma ba'd, di situ tidak ada ya kalimat itu ya. Amma ba'd, fa hadza i'tiqadul firqatin najiyatil mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Ya, yang saya baca turun temurun itu begitu. Amma ba'd fa hadza, ada istilah, ada kata isim isyarahnya, fa hadza i'tiqadul firqatin najiyah. Kemudian inilah akidah, keyakinan, i'tiqad, akidah, keyakinan. Ya. Kata guru kita Syekh Yasin Al-Admi rahimahullahu taala, ya. Kata-kata i'tiqad, kata-kata akidah itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, tapi itu mustalah. Ya, itu istilah. Ya. Yang ada di dalam Al-Qur'an itu kata-kata iman. Ya kan? Yang ada di dalam Al-Qur'an itu kata-kata iman. Yang ada di dalam hadis itu kata-kata iman dan kata-kata tauhid. Ya. Sehingga yang dimaksud oleh i'tiqad di sini adalah iman. Ya. Inilah keimanan firqah an-najiyah. Keyakinan, kalau bahasa orang sini keyakinan. Ya, keyakinan. Ya. Ini adalah keyakinan al-firqah an-najiyah. Golongan yang najiyah, yang selamat. Al-mansurah, yang mendapat kemenangan. Ila qiyamis sa'ah, hingga datangnya kiamat. Siapa mereka? Ahli sunnati wal jamaah. Ya. Jadi di dalam hadis disebutkan al-firqah an-najiyah. Ya, dalam hadis istiraqul ummah, perpecahan umat itu ya kan, disebut firqah an-najiyah. Ya. Dalam hadis la tazalu ta'ifah disebut mansurah. Disebut mansurah. Ya.
disebut mansurah. Ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah SAW belum menyebut ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tapi di kalangan sahabat sudah dikenal istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, seperti Abdullah bin Abbas menyebut ahlus sunnah wal jamaah ketika menafsirkan apa? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya, dalam surat Al-Imran. Hari ketika wajah-wajah putih berseri-seri, kata Abdullah bin Abbas, wujuh ahli sunnah wal jamaah. Wajah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ini adalah akidah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jelas ya, beliau menuliskan bahwasannya ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, orang Temanggung singkat Aswaja. Ini kan akidahnya Aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Yang diterima oleh semua mazhab. Diterima oleh semua mazhab. Tadi sudah saya ceritakan ya. Diterima oleh semua ulama besar mazhab yang hadir di majelis khalifah saat itu. Ya. Apa akidahnya? Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman. Rukun iman. Karenanya tadi dikatakan i'tiqad itu adalah iman. Ya, iman sebagaimana dalam hadis Jibril. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, ya, kepada al-ba'ts ba'dal maut, kebangkitan sesudah mati, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan iman kepada takdir. Maka akidah wasitiyah ini akan menjelaskan tentang rukun iman satu persatu. Ya, menjelaskan apa? Rukun iman satu persatu. Kemudian itu disebut usul iman. Usul iman, asas iman. Kemudian nanti akan dimasukkan oleh beliau pembahasan-pembahasan akidah yang lain yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, ya, ataupun Syiah, Rafidhah, ya, Sufi dan yang lainnya. Nanti akan ditambahkan. Itu disebut dengan tawabi dalam akidah. Pelengkap. Disebut apa? Pelengkap. Jadi akidah ahlu sunnah wal jamaah itu ada dua bagian. Asas, yaitu penjelasan rukun iman yang 6, dan tawabu, pelengkap. Ya, yaitu apa? Perkara-perkara akidah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Sehingga bisa saja orang itu dalam asasnya seperti ahlu sunnah, rukun iman, rukun iman. Tapi dalam perkara-perkara pelengkap nanti dia berbeda dengan ahlu sunnah. Maka dia bukan ahlu sunnah dalam perkara-perkara itu. Ya, bisa saja kan? Iya, bisa sekali. Wa minal imani billah. Nah, mulai dirinci satu. Ya. Kata beliau wa min tabi'iyah. Dan di antara iman kepada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat. Ibnu Taimiyah katakan min, di antara. Lalu iman kepada Allah itu lengkapnya apa? Ada 4. 1, iman kepada wujud Allah. Mengimani Allah itu ada. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Allah itu yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu. Yang ketiga, mengimani asma wa sifat. Allah itu memiliki nama-nama, asmaul husna dan sifat-sifat yang maha luhur. Yang keempat, mengimani uluhiyah, Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Nah,
Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan wa minal imani billah. Karena beliau menyebut sifat iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak membahas yang pertama, yang kedua dan yang keempat. Ya. Sesuai dengan requestnya, sesuai dengan pertanyaannya, ya, yang diceritakan oleh siapa tadi? Al-Qadhi Ridwaddin Al-Wasiti, ya, kerusakan, ya, di Wasit sana, ya, setelah kedatangan Tartar. Jadi ketika kedatangan Tartar itu lebih dominan yang dirusak pertama itu adalah perkara-perkara akidah dalam persoalan-persoalan apa? Asma wa sifat. Dalam persoalan-persoalan asma wa sifat. Ya. Kerusakan-kerusakan dalam persoalan-persoalan uluhiyah itu nanti. Ya. Berikutnya. Makanya di akhir kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak tulisan-tulisan beliau, buku-buku beliau banyak yang membahas tentang penyimpangan-penyimpangan dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu kerusakan sudah muncul dan besar. Ya. Al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu. Mengimani sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya fi kitabihi di dalam Al-Qur'an. Wa bima wasafa bihi rasuluhu wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan mengimani sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min ghairi tahrifin, tanpa merubah lafaz ataupun maknanya. Wala ta'til, tidak pula mengingkari sebagian atau keseluruhan dari sifat-sifat Allah. Wa min ghairi takyifin, tanpa mempertanyakan ataupun menggambarkan, mengilustrasikan bentuk dan tata caranya. Itu makna takyif. Ya, mengilustrasikan bentuk dari sifat-sifat Allah ataupun tata cara dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut takyif? Kenapa mengilustrasikan bentuk dan tata cara? Karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat zat, ada sifat perbuatan. Zat Allah memiliki wajah, zat Allah memiliki tangan, zat Allah memiliki telapak tangan, zat Allah memiliki jari tangan, zat Allah memiliki mata, zat Allah memiliki kaki. Ya. Zat Allah memiliki betis, zat Allah memiliki qadam, telapak kaki. Itu namanya sifat apa? Zat. Sifat zat. Bagaimana takyif dalam sifat zat? Mengilustrasikan bentuk. Mengilustrasikan bentuk wajah Allah, bentuk tangan Allah, bentuk mata Allah, bentuk kaki Allah. Ya, bentuk telapak kaki Allah. Kita mengimani Allah memiliki sifat-sifat itu tanpa kita mengilustrasikan bentuk dari sifat-sifat itu. Dan yang kedua, sifat-sifat Allah itu perbuatan. Allah berfirman, berbicara. Ya. Allah naik. Allah datang. Allah marah. Allah ridho. Allah senang. Allah mencintai. Allah melihat. Allah mendengar. Ini Allah memberi rezeki. Ini namanya sifat apa? Perbuatan. Perbuatan. Ya. Bagaimana takyif? Ya. Dalam sifat perbuatan. Takyif dalam sifat perbuatan bagaimana? Mengilustrasikan apa? Cara. Cara Allah datang, cara Allah naik, ya, cara Allah melihat, cara Allah mendengar, cara Allah memberi rezeki. Ya.
Kita mengimani, meyakini Allah memiliki sifat-sifat itu tanpa kita mengilustrasikan, menggambarkan tata cara itu tadi. Saya pesan air putih aja ya. Saya enggak minum gula. Ya. Jadi sudah diketahui yang maknanya takyif. Kalau tahrif, taktil tadi gampangan kita memahami kan? Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha luhur yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an ataupun ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa kita merubah lafadznya ataupun maknanya. Tanpa kita rubah lafadznya ataupun maknanya. Tahrif namanya. Tanpa kita mengingkarinya. Baik mengingkari sebagiannya. Sehingga Allah itu hanya ditetapkan memiliki sifatnya 7 saja. Ya. Kalau kamu sifatnya berapa? Pak, terbatas saya. Ini yang baru kelihatan di depan antum. Yang enggak kelihatan masih banyak lagi. Enggak terbatas sifatnya. Tapi Allah sifatnya cuma 7, dibatasi. Namanya mengingkari sebagian. Ya. Tanpa pula mengingkari semuanya. Oh ada. Orang yang mengingkari semua sifat Allah ada. Ya. Yang mengingkari Allah itu ada saja ada. Ya. Itu namanya takzir. Ya. Namanya takzir. Wa min ghairi takyifin, dan kita mengimani sifat-sifat itu tanpa mengilustrasikan, ya, menggambarkan, ya, bentuk ataupun tata caranya. Bentuk karena sifat-sifat Allah itu ada sifat zat, ya. Tata cara karena sifat Allah itu ada sifat berupa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamtsilin. Dan kita mengimani sifat-sifat Allah itu tanpa tamtsil, tanpa menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Baik sifat-sifat makhluk itu ada wujudnya atau sifat yang sekedar imajinasi kita. Sekedar imajinasi kita. Ya. Sifat Allah diserupakan dengan makhluk yang belum pernah dilihat wujudnya, tapi dia bisa, orang bisa berimajinasi. Ya, saya ingin bikin membayangkan ada makhluk itu, ya, itu matanya 5, tangannya 6, ya kan? Ada makhluk begitu, ya. Sehingga dia sangat perkasa, sangat kuat, ya, sangat perkasa, sangat kuat, nggak mudah sakit dan sebagainya. Itu kan imajinasi dia. Realnya ada nggak? Di dunia nyatanya ada nggak? Nggak ada. Imajinasi dia. Ya, imajinasi dia. Ya. Kenapa matanya 5? Ya supaya dia nggak tidur. Ya, yang 2 tidur, yang 4 nggak tidur. Ganti-gantian supaya dia nggak tidur fisiknya, matanya kan gantian tidur. Itu cuma apa? Imajinasi. Yang namanya tamtsil itu tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan apapun makhluk yang ada wujudnya dalam alam nyata ataupun sekedar imajinasi manusia. Terus bagaimana? Bal yu'minuna bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yu'minun, mereka mengimani bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir, dan dia adalah maha mendengar lagi maha
melihat. Ya, Maha mendengar lagi Maha melihat. Asyura ayat yang ke-11. Maka kalau ada disebut sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis, ya, kita hindari 4 hal ini. Ya, kita merubah lafadznya. Dalam Al-Qur'an istawa dirubah jadi istaula, lafadz dirubah. Ya. Atau ya, kita mengingkarinya, waliyadzubillah, jangan mengingkarinya. Allah memberitakan dalam Al-Qur'an, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu ilahul haq, kita ingkari enggak. Masih ada ilah-ilah yang lain, masih ada Tuhan-Tuhan yang lain yang ya mengatur ya alam. Ya. Disebut Tuhan enggak disebut Tuhan, disebut wali. Wali yang berpikir untuk menahan hujan supaya tidak berlebihan dan sebagainya. Musyrik, ya, musyrik orang yang ngomong kayak gitu. Ya itu dari dulu sudah ada itu. Ya, dari zamannya Al-Hallaj sudah ada yang seperti itu. Dari zaman munculnya Al-Hallaj, orang yang berkeyakinan apa? Manunggaling kawula Gusti wahdatul wujud. Sudah ada orang seperti itu. Dan ilmu itu tidak dia dapatkan dari ahlul Islam, tidak, ya, dari orang luar Islam. Fala yanfuna anhu, konsekuensinya karena kita ini menetapkan dan mengimani Allah memiliki sifat-sifat tanpa kita merubah lafadznya ataupun maknanya, tanpa kita mengingkari sebagian atau keseluruhannya, tanpa kita mengilustrasikan bentuk ataupun tata caranya, dan tanpa kita menyerupakan dengan sesuatu apapun. Konsekuensinya fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu. Konsekuensinya maka kita ini tidak akan menafikan. Kita tidak akan menafikan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kalau Allah memberitakan dalam Al-Quran, Allah itu memiliki sifat rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memiliki sifat uluhiyah. Dalam nama Allah, Allah memiliki sifat rahmah. Rahmat yang maha luas rahmatnya. Dalam Ar-Rahmanir-Rahim. Maka kita menetapkannya. Bukan kita malah mengatakan tidak. Ya. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, dan kita tidak akan merubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala an mawadhihi, dari makna yang benar ataupun dari lafadznya yang sebenarnya. Ini makna tahriful kalim an mawadhihi. Ya, al-kalim di sini kalamullah. An mawadhihi, ya, lafadz wal makna. Maka kita tidak akan merubah kalim firman-firman Allah Subhanahu wa taala an mawadhihi, dari lafaz yang sebenarnya yang datang dari Allah, ataupun merubahnya dari makna yang benar. Wala yulhiduna fi asma'illahi ta'ala wa ayatihi. Dan kita tidak akan melakukan ilhad. Ya. Kita tidak akan melakukan ilhad, kezindikan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Kata ilhad ini mencakup itu semua tadi. Ya, siapa yang mengingkari nama dan sifat Allah sebagian atau seluruhnya, itu disebut melakukan ilhad. Siapa yang merubah lafaz ataupun makna dari nama-nama dan sifat Allah, itu disebut melakukan ilhad. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk juga disebut melakukan ilhad. Seperti orang-orang musyrikun, mereka disebut melakukan ilhad, ya kan?
Sampai dalam nama Allah disematkan kepada berhala. Ya, nama Al-Aziz dipakai nama Allah Al-Aziz, Maha Perkasa. Oleh orang-orang musyrik jahiliyah dipakai untuk nama berhala, pohon yang dikeramatkan Al-Uzza. Ini namanya ilhad. Namanya ilhad. Ya. Yang mengilustrasikan bentuk dari wajah Allah, dari tangan Allah, dari sifat-sifat Allah, atau mengilustrasikan tata cara Allah berbicara kepada Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, atau berbicara kepada Musa Kalimur Rahman. Nah, itu melakukan ilhad namanya. Jadi ilhad ini dalam bahasa kita kezindikan. Kezindikan itu apa? Dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Ya, pakai nama-nama Allah dipakai untuk apa? Pakai nama-nama Allah dipakai untuk jimat, untuk ya. Nama Allah ditulis di kertas, dipendem ya. Ngarep lawang dipendem ya. Sawah nang Tegal ya kan, dan ngusir tikus. Nah, itu namanya apa? Ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah dipakaikan untuk nama makhluk. Tak boleh. Masuk ilhad. Wala yukayyifuna wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Ini oleh Syekhul Islam disebutkan, disusupkan di situ kata ilhad ya kan, wala yulhiduna bi asma'illahi ta'ala wa ayatihi. Ya. Ini memang dalam semua manuskrip, dalam semua cetakan juga begitu. Meskipun tidak disebut di paragraf sebelumnya ya kan. Wala yukayyifun wala yumassilun, juga tidak kita mengilustrasikan tadi apa? Sifat-sifat Allah, bentuk dan tata caranya. Tidak pula yumassilun, kita menyerupakan, menyamakan sifat-sifat Allah bi sifati khalqihi, dengan sifat makhluk. Tak boleh. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Lihat alasan. Alasan kenapa ahlu sunnah dalam beriman kepada Allah seperti itu. Li'annahu subhanahu wa ta'ala la samiyya lahu. Wala kuf'alahu wala niddalahu. Ini 3 lafaz dalam bahasa kita sama artinya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu la samyalahu, tidak ada yang sama dengan Dia. Wala kuf'alahu, tidak ada yang sepadan dengan Dia, yang setara dengan Dia. Wala niddalahu, tidak ada yang sebanding dengan Dia. Dan ini semua ada di dalam ayat Al-Qur'an. Hal ta'lamu lahu samiyya. Surat Maryam kan? Hal ta'lamu lahu samiyya. Wala kuf'alahu walam yakun lahu kufuwan ahad. Wala niddalahu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, dalam surat Al-Baqarah. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah sudah memberitahu kita, satu, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Yang kedua, Allah mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun, sesuatu pun yang sekufu, sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menetapkan tandingan-tandingan yang kalian bandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sementara kalian mengetahui tidak ada yang sama dengan Allah, yang sebanding dengan Allah. Dan dalam surat Maryam apa? Hal ta'lamu lahu samiyya. Di sini istifham, di sini nafi. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam ayat-ayat itu pakai tidak ada namanya dalam bahasa Arab namanya la nafi lil jins. Kemudian setelahnya nakirah fi syakin nafi ya tufidul umum. Jadi sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya, makanya kemudian ya Syekhul Islam tadi merinci. Ya, merinci. Min ghairi tahrifin wala ta'dilin wala takyifin wala tamtsilin wa min ghairi ilhadin. Itu semua tercakup di dalam nafi tadi. Yang keempat, wala yuqatu bi khalqi, alasan keempat, wala yuqatu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa, bahkan tidak boleh sama sekali untuk dilogikakan dengan makhluknya. Kias itu kan analogi, ya. Kias itu kan analogi. Untuk dianalogikan, dilogikakan dengan makhluknya. Contohnya gimana? La yuqatu bi khalqihi. Contohnya gimana? La yuqatu bi khalqihi. Ya. Berbicara. Yang paling enak dalam masalah kias itu berbicara contohnya. Karena apa? Allah Maha berbicara. Ya. Karena untuk menetapkan sifat Allah pakai kias orang itu. Kita mengimani Allah Maha berbicara. Ya kan? Allah Maha berbicara. Makanya Al-Qur'an itu disebut apa? Firman Allah. Allah Maha berfirman. Berarti kalau Allah Maha berfirman, ya, dan firman Allah itu didengar, firman Allah itu didengar oleh malaikat, didengar oleh Rasul SAW ketika Isra Mi'raj, ya, didengar oleh Musa, ya kan? Firman Allah itu didengar, ya, dan bisa dieja, ya kan? Makanya malaikat bisa mengeja apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan qaul, maka qala rabbukum qaulul haq, bisa dieja, ya kan? Tetapi Allah tidak menetapkan Allah itu memiliki lidah, bibir, pita suara, tenggorokan. Maka ada orang mengkiaskan, melogikakan Allah dengan makhluk. Manusia itu dikatakan bisa bicara, ada keluar suaranya, dan suaranya itu bisa dieja, A, B, C. Yang ngomong apa, A, P, A, bisa dieja. Oh berarti, ya kan? Karena manusia itu bisa bicara. Karena apa? Karena ada lidah, ada bibir, ada rongga mulut, ada tenggorokan, ada pita suara. Oh berarti Allah juga punya lidah, punya bibir, punya rongga mulut, punya pita suara, punya tenggorokan. Itu namanya apa? Melogikakan Allah dengan manusia. Hanya karena Allah Maha berbicara. Apa yang Allah bicarakan bisa didengar oleh siapa yang diajak bicara. Dan bisa dipahami oleh yang diajak bicara itu, bisa dipahami. Karena bisa dieja apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, bisa dieja, sehingga bisa dipahami. Sama dengan manusia loh. Sama dengan manusia. Kenapa manusia itu bisa bicara? Karena tadi punya itu. Punya bibir, punya lidah, punya mulut, punya rongga mulut, punya tenggorokan, kerongkongan, punya apa? Pita suara. Dia bisa bicara. Oh, berarti Allah punya itu semua. Benar apa salah itu? Salah. Ya, salah. Oh, berarti bisa dong bicara, keluar suara, bisa dipahami apa yang dibicarakan oleh yang diajak bicara, tapi tanpa mulut, tanpa pita suara, tanpa lidah, tanpa bibir. Bisa dong berarti. Kenapa nggak bisa? Betul nggak? Kenapa nggak bisa? Ya, batang pohon kurma di zaman Rasulullah SAW punya mulut? Nggak punya. Punya lidah? Nggak punya. Bicara sama Rasulullah SAW. Ya nggak? Batu di Makkah. Ya, bicara sama Rasulullah SAW. Batu nggak punya mulut, nggak punya bibir, nggak punya pita suara, nggak punya tenggorokan, nggak punya rongga mulut. Bicara. Ya, tangan ente, tangan, kaki, tangan, jari, telinga, mata, nggak punya mulut, nggak punya bibir, nggak punya pita suara. Nanti di hari kiamat dia bicara. Selesai. Ya.
Oh, berarti salah dia. Melogikakan Allah, kalau Allah itu berbicara berarti dilogikakan manusia bisa bicara kalau punya kita suara. Enggak. Ya. Itu baru sesama makhluk. Ya. Baru sesama makhluk. Allah itu maha sempurna dalam segalanya. Kita nggak bisa mengilustrasikan, mengimajinasikan, membayangkan, nggak bisa sama sekali. Ya, kita hanya bisa mengimani sesuai yang diberitakan dalam Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sih alasannya dari semua konsekuensi itu tadi? Apa alasannya? Kenapa kita itu dalam iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu? Kenapa? Apa alasannya? Hanya terpaku pada apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau Rasulullah SAW tetapkan dalam hadis. Apa alasannya? Kenapa? Kenapa nggak boleh kita pakai logika kita? Kenapa nggak boleh pakai logika kita? Saya profesor misalkan, saya profesor doktor, ya belum tahu nanti kalau ada gelar lagi dia harus profesor nggak tahu, ya. Jadi logika saya ini apa? Logika saya ini pokoknya level sudah paling tinggi sudah. Logika saya ini. Kenapa saya nggak boleh pakai logika ketika berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Kata beliau, fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi thumma rusuluhu shadiquna musaddaqun. Ini alasannya. Kenapa nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita imani itu hanya sebatas pada yang ditetapkan dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW, ya? Karena Allah Subhanahu Wa Taala a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Allah Subhanahu Wa Taala maha paling tahu tentang dirinya dan tentang selain dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala maha paling tahu tentang dirinya dan tentang selain dirinya. Wa asdaqu qilan. Allah Subhanahu Wa Taala yang paling jujur ucapannya, firman-Nya yang paling jujur firman-Nya. Tidak ada sedikit pun unsur apa? Dusta, unsur curang tidak ada sedikit pun. Unsur manipulasi tidak ada sedikit pun. Wa ahsanu haditsan min khalqi, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling bagus, paling jelas penjelasannya dibandingkan seluruh makhluk. Itu alasannya. Kenapa? Dalam berbicara asma wa sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT itu hanya sebatas pada Al-Quran. Nah, kalau apa yang ditetapkan oleh Rasul, alasannya apa? Summa rusuluhu sadiquna musaddaqun. Ya. Alasannya kenapa? Dalam membicarakan, dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu sebatas kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, karena para Rasul Allah, para Rasul utusan Allah itu mereka shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang perkataannya apa? Benar, jujur, tidak ada unsur dustanya sedikit pun, tidak ada manipulasi sedikit pun. Musaddaqun, dan diakui kebenarannya dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Selain para Rasul tidak ada. Soleh apapun, ya, sesoleh apapun itu orang, kalau bukan para nabi dan rasul, maka dia masih bisa berdusta. Ya, bisa berdusta. Dan yang paling penting bukan masalah, tapi dia orangnya selalu jujur, bukan masalah bisa berdustanya. Musaddaqunya ini dia nggak punya. Ya, dia dapat rekomendasi, perkataannya selalu benar dan jujur tanpa terkotori hawa nafsu. Rekomendasi dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak punya. Sesoleh apapun dia nggak punya. Ya, sewali apapun dia nggak punya. Ya, sewali apapun dia nggak punya rekomendasi itu. Ya, kalau dia mengaku punya rekomendasi, ya, maka dia mengaku nabi palsu tadi. Ya. Jadi itu alasannya. Ya. Ini susunannya memang begitu ya. Susunannya memang begitu. Ya. Harusnya kan ini ditaruh di depan tadi. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa tawfila ma ahsanu haditsan min khalqi tsumma rusuluhu shadiquna musaddaqun. Ini ditaruh di depan tadi kan?
ketika Syekhul Islam mengatakan di antara iman kepada Allah, iman kepada sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah itu paling mengetahui, maha paling mengetahui tentang dirinya dan selain dirinya. Maha paling jujur dan benar perkataannya, maha paling bagus penjelasannya, ya. Dan Rasul, ya, adalah orang yang jujur perkataannya, ya, adil, objektif, ya, musaddaqun, dan diakui, ya, kebenarannya, kejujurannya oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah, sedangkan berikutnya, ya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin, kemudian konsekuensinya, ya, sehingga kita tidak la yanquna anhu ma wasafa bihi nafsuhu wa la yuharifuna, dan seterusnya sampai wala yukayyifun wala yumattilun bi sifati khalqihi. Kenapa alasannya? Li'annahu subhanahu wa ta'ala la samya lahu wa la kufa lahu wa la nida lahu wa la yuqasu bi khalqihi. Itu urutannya. Ya, itu urutannya. Kalau mau di laf wa nasr namanya, ya, kalau mau ditertibkan ulang. Ya. Ikhilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Ya. Para rasul mereka shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur ucapannya. Pasti benar beritanya. Ya. Oleh karenanya kita wajib mempercayai semua yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dan musaddaqun, ya, musaddaqun, diakui kejujuran dan kebenarannya oleh wahyu. Oleh karenanya kita harus mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya dengan syariatnya. Itu kaidah itu diambil dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, haddatsani Rasulullah sallallahu wa huwa as-sadiqu al-masduq. Itu maknanya 4 itu tadi, ya. Bi khilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Itu para rasul. Berbeda dengan orang-orang yang yaquluna 'alaihi, berbicara tentang Allah ma la ya'lamun, tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang tidak mereka ilmui. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini dalil, ya, tadi fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi, dan seterusnya sampai summa rusuluhu shadiquna musaddaqun bi khilafil ladzina yaquluna, seterusnya itu dalilnya ini, ya, As-Saffat 180 sampai 180. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbik. Bertasbihlah engkau, sucikan Allah Rabbmu. Ya, karena subhana ini maf'ul apa? Maf'ul mutlaq bi fi'lin mahdhuf ay sabbih. Ya, sabbih rabbak subhana. Subhana mesti mansub ya, karena dia maf'ul. Ya. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala Rabbmu, wahai Muhammad SAW. Ya, Rabb sudah ya, kemarin di tafsir Al-Fatihah sudah ya, alhamdulillahi rabbil alamin sudah ya artinya. Rabbil izzah, Rabbil izzah. Rabb yang kedua di sini maknanya sahib, sahibul izzah. Ya, sahibul izzah. Ya. Pemilik al-izzah. Bahasa kita al-izzah itu wibawa dan keperkasaan. Al-izzah itu kewibawaan dan keperkasaan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala Rabbmu, pemilik al-izzah, kewibawaan dan keperkasaan. Maha suci dari apa? Amma yasifun. Ma di sini sim mausul min alfazil umum. Ini mencakup semua. Ya, maha suci dari semua apa yang mereka tetapkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dhamir yasifun ini siapa? Mereka selain para rasul. Yang itu tadi, bikhilafil ladzina la ya'lamun, bikhilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah.
Mereka juga menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Ya. Allah punya sekutu, Allah punya apa? Allah punya uzara, punya wakil-wakil, punya menteri-menteri, ya. Wakil Allah di kutub utara, wakil Allah di kutub selatan, wakil Allah di kutub barat, ya. Dan wakil Allah yang ada di tengah-tengah, di sentralnya, Al-Ghausul Akbar. Lalu wakil Allah di setiap tempat ada 16 yang disebut dengan Abdal, kemudian ya kutubnya ada 4, Abdalnya ada apa? 16, kemudian Ghausnya ada 1, Ghausul Akbar. Yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Allah katakan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, pemilik izzah, pemilik kewibawaan dan keperkasaan. Maha suci dari apa? Segala sifat yang mereka tetapkan. Menunjukkan bahwa segala sifat yang mereka tetapkan itu apa? Tidak benar. Kemudian Allah mengatakan wa salamun alal mursalin. Dan keselamatan, kesejahteraan atas para rasul. Berarti apa yang sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh para rasul itu benar. Makanya dikatakan salamun alal mursalin, benar. Dijamin selamat. Jamin selamat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Syekhul Islam mengambil faedah dari ayat ini, fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mensucikan dirinya dari segala sifat yang ditetapkan oleh orang-orang yang berbeda dan menyelisihi para rasul. Wa sallama 'alal mursalin. Dan bersalam atas para mursalin, menetapkan keselamatan kesejahteraan bagi para rasul. Kenapa li salamati ma qaluhu minan naqsi wal aib? Karena segala apa yang diucapkan, segala apa yang diberitakan, segala apa yang dijelaskan oleh para rasul itu selamat dari setiap kekurangan ataupun setiap aib. Itu alasannya. Kenapa? Dalam iman kepada Asmaul Husna dan Sifatul Ula, nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu hanya berpatokan pada apa tadi? Al-Quran dan Sunnah saja. Kenapa? Alasannya ini. Alasannya ini. Mukadimah yang pertama ini namanya. Ya, ini mukadimah yang pertama. Ya, ini kaidah yang pertama. Kaidah. Pokoknya pasrah wae sama Quran dan Sunnah, tetapi menghindari berapa? 5 hal tadi. Ya, atau 4 hal tadi. Ya. Ya, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4. Itu saya menyebutkan 5 di sini. Ya, tetapi yang kelima itu mencakup semuanya yang disebut ilhad tadi. Ya, menghindari apa? Pokoknya kita pasrah kepada Quran dan Sunnah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari yang pertama apa? Merubah lafaz atau makna. Yang kedua mengingkari sebagian atau keseluruhan. Yang ketiga mengilustrasikan bentuk atau tata caranya. Yang keempat menyerupakannya dengan makhluk. Yang ada wujud nyatanya atau yang sekedar imajinasi. Dan yang kelima apa? Ilhad. Ya. Yang kelima ilhad. Ya, kezindikan. Ya, kezindikan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kaidah yang pertama, ya, mukaddimah yang pertama. Ya. Beliau akan masuk kepada mukaddimah yang kedua, ya, masuk pada mukaddimah yang kedua. Wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsuhu bainan nafsi wal isbat. Sekarang Syekhul Islam ingin mengaitkan pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari la ilaha illallah. Tidak lepas dari la ilaha illallah. Ya, tidak keluar dari la ilaha illallah. Ya. Ini bersama akan mengaitkan wallahu a'lam. Mengaitkan itu. Kayaknya beliau mengatakan sebagai pengantar kaidah yang kedua, wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsuhu bainan nafi wal isbat. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah menghimpun ya
dalam semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan semua nama yang Allah tetapkan untuk dirinya menghimpun apa? Antara nafi dan isbat, antara menafikan dan menetapkan. Antara menafikan dan menetapkan. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ya Maha melihat, ya, maka kita menetapkan Allah Maha melihat, berarti kita menafikan ya Allah itu tidak melihat. Begitu. Ya. Kita menetapkan Allah Maha mendengar, berarti kita menafikan Allah itu apa? Tuli. Kalau kita menetapkan Allah itu Maha berfirman, berarti kita menafikan Allah itu bisu. Ya. Allah itu bisu. Kalau kita menetapkan Allah itu fa'alul lima yurid, berbuat apa saja yang Dia kehendaki, berarti kita menafikan Allah itu apa? Stagnan. Ya. Diam, mati, alias mati. Ya kan? Kalau kita menetapkan Allah itu Maha hidup, berarti kita menafikan Allah mati. Ya. Dan begitu seterusnya. Ya. Tidak bisa kita mengatakan Allah itu enggak hidup, enggak mati, Allah itu enggak mendengar, enggak tuli, Allah itu enggak bicara, enggak bisu, Allah itu enggak melihat, enggak buta. Enggak bisa itu. Ya? Nyampe di situ ya? Sudah bisa diterima ya? Nah, itu maksud ilmu sainnya untuk yang kedua Allah Ta'ala. Ya, semoga masih dari seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini sesi yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan nanti sesudah sholat asar. Ya Allah Ta'ala alam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.